Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Isa. Kali ini saya akan Hai guys, subscribe dulu ya guys. Lalu pencet tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Isa. Kali ini saya akan membahas tutorial tentang apa keuntungan atau 10 keuntungan kita itu berdoa kepada Allah. Kalau kita punya masalah, kita berdoa aja sama Allah. Tidak usah kita curhat ke orang lain, ke media sosial, ke teman, atau ke siapapun. Tapi kalau kalian mau curhat itu ke orang yang benar-benar bisa kalian percaya. Jangan yang tidak bisa kalian percaya. Seandainya ke orang tua pun kalian tidak perlu curhat kalau memang orang tua kalian tidak bisa sejalan dengan pemikiran kalian. Saya bukan ngajarin hal yang tidak benar ya, tapi dalam Islam memang mengajarkan kita itu setiap kita mempunyai masalah apapun kita tuh berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan seluruh masalah kita. Karena kita juga pun harus meyakini bahwa hanya Allah saja yang mampu untuk menolong kita. Hanya Allah saja yang mampu menyelesaikan masalah kita juga. Kadang-kadang tindakan kita pun belum tentu itu tindakan yang baik. Jadi ada 10 keuntungan kalau kita berdoa kepada Allah. Seperti saya sudah bilang untuk supaya di video-video saya sebelumnya, supaya kita itu dikabulkan oleh Allah tuh ada waktu-waktu yang mustajab ya. Saya sudah sampaikan waktu yang mustajab itu yang sering saya lakukan adalah di saat sujud terakhir ya. Jadi keuntungan kita berdoa kepada Allah itu pertama, setelah kita berdoa mencurahkan segala isi hati kita, apapun yang ada dalam pikiran kita itu, mau pikiran bagus, mau pikiran jelek atau apapun, kita curahkan aja sama Allah. Karena fungsinya berdoa ini adalah mengungkapkan apa yang ada di hati kita, mengungkapkan perasaan kita. Kita kan manusia biasa ya, nggak selalu apa yang ada di dalam diri kita itu selalu baik. Kadang-kadang ada juga pikiran-pikiran jahat kita karena saking kesalnya atau bagaimana. Ungkapkan aja, toh nggak ada manusia yang dengar, nggak bakal ada yang tersinggung juga, nggak bakal ada yang marah juga. Cuma Allah, dan Allah yang akan memberikan keputusan yang terbaik sama kita. Karena kita pun nggak selalu benar, ada juga kita salahnya. Jadi keuntungannya untuk kita berdoa kepada Allah itu, menyerahkan segalanya kepada Allah itu banyak sekali. Bahwa kita sebagai hamba yang makhluk ciptaan Allah, percaya kepada Allah dan kita serahkan segalanya. Keuntungan pertama, hati kita mendapat ketenangan. Kita akan tenang loh, karena kita sudah mengungkapkan apa yang di hati kita. Kedua, kita bisa tertidur setelah kita menangis mencurahkan isi hati kita. Jadi kita tuh bisa tertidur. Saat kita punya masalah, tidur itu kan susah banget ya kan. Yang ketiga, lebih rileks otak kita, pikiran kita, karena sudah tercurahkan, kita rileks. Keuntungannya berdoa sama Allah tuh gak ada yang nyalahin kita, gak ada yang memberi pendapat, kita tinggal mengungkapkan aja apa yang ada di kita, jadi kita akan mendapatkan rileks. Keempat, kita bisa tersenyum kembali, karena air mata kita sudah tumpah, kita pun bisa tersenyum kembali. Baru keempat ya. Kelima, menghindari keributan. Saya bilang apa menghindari keributan? Kalau kita curhat misalkan di media sosial atau di teman atau apa, kadang kan ada orang salah paham, maksud kita begini, dia maksudnya begitu. Jadi kan akhirnya malah jadi ribut. Aturan cuma mau punya musuh satu, jadi musuhnya banyak gitu kan. Jadi benar-benar berdoa ini banyak gunanya, bahwa itu salah satunya. Yang kelima, menghindari keributan ya. Yang keenam, lebih ikhlas.
lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan ini. Yang ketujuh, kita tidak akan salah dalam mengambil keputusan. Kenapa tidak akan salah dalam mengambil keputusan? Saat kita marah, keputusan yang kita ambil itu tidak sepenuhnya baik. Dan kemarahan kita ini harus kita keluarkan dengan cara itu tadi, mengadu sama Allah. Ya, jadi kita tidak akan mengambil keputusan yang salah. Kedelapan, amarah kita akan mereda karena kita sudah punya tempat untuk mencurahkan isi hati kita, yaitu kita menempatkan Allah dalam setiap kehidupan kita, berdoa hanya kepada Allah. Kita itu akan mereda amarah kita, kan? Enak sekali kan, daripada kita marah-marah terus ke orang juga malah jadi marah sama kita, tersinggung juga sama kita. Mendingan kita berdoa sama Allah, amarah kita akan mereda, kita pun akan terasa enak. Kesembilan, ya, kita akan diberi hidayah dengan bertafakur diri. Jadi dalam berdoa itu sebisa mungkin gunakan kejujuran. Apapun yang ada dalam hati kita, mau itu kebaikan, keburukan, niat baik, niat buruk, otak jelek atau apapun, sampaikan. Nanti kita akan menyadari sendiri, oh tadi saya benar nggak ya, tadi saya salah nggak sih, tadi saya gimana ya. Jadi kita tuh bertafakur, jadi jangan egois gitu loh, nanti bahwa kita tuh paling benar. Nggak selalu begitu, orang itu kadang ada salahnya loh. Jadi jangan merasa selalu benar gitu. Dan ke-10, doa kita akan dikabulkan. Ini kan yang paling penting, dikabulkan. Tapi perlu diingat ya sahabatku semua, dan perlu disadari bahwa Allah itu hanya memberikan yang terbaik pada kita. Jadi dikabulkannya itu bukan berarti sesuai maunya kita, sesuai hawa nafsunya kita. Allah kan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Setelah kita mencurahkan segala isi hati dengan sungguh-sungguh, menangis, kita panjatkan doa, setelah itu kita lakukanlah pekerjaan kita seperti biasanya, biar Allah yang melakukan sisanya. Jadi itu tadi 10 keuntungan kita berdoa kepada Allah. Bukan kita mencurhatkan diri kepada manusia, bukannya tidak boleh, justru kita boleh. Kita juga perlu teman, perlu manusia. Cuma terkadang masalah yang menurut kita berat, masalah yang menurut kita yang benar, kita curhatkan ke orang lain. Bila mana orang lain itu lebih condong, misalkan kita punya masalah nih, keluarga, kita punya masalah dengan suami kita, bagi kita suami kita begini, tapi orang yang kita curhati itu dia lebih condong ke suami kita. Kira-kira dia akan membela kita apa membela suami kita? Nah itu, dia pasti akan membela suami kita. Akhirnya kita tidak puas, kita marah, akhirnya kita membenci dia, orang yang kita curhati itu. Jadi sebaiknya curhat itu memang kepada Allah, tempat terbaik, tempat mengadu, yang selalu ada, yang selalu mengerti masalah kita, bahkan yang akan mengabulkan doa kita, yang akan menyelesaikan hidup kita ini, menangkan dunia ini dengan cara masalah datang dari Allah untuk menguji kita. Kita kembalikan lagi kepada Allah untuk menyelesaikannya. Oke, sampai di sini dulu video tentang 10 keuntungan berdoa kepada Allah. Nantikan video saya selanjutnya. Oke, dadah, bye-bye. Makasih.